Pemerintah juga mengimbau untuk THR tahun ini tidak dicicil atau ditunda. Bagaimana sebetulnya gambaran kinerja perusahaan atau dari segi cash flow? Ya Mbak, dari awal juga saya sudah sampaikan bahwa ini adalah kewajiban dari perusahaan. Bu Dita juga sudah sampaikan juga bahwa memang ini sudah ada dalam forecast kita, di mana RAB kita juga setiap tahun sudah keluar di awal tahun bahwa ada kos-kos yang harus kita keluarkan, terutama adalah juga salah satunya THR. Artinya ini kita semua sadari itu Mbak. Cuma ya kalau memang tidak dalam kondisi baik-baik, pemerintah juga jangan memberikan sanksi. Kalau itu kan harapan dari kami seperti itu, Mbak. Jadi pastinya pengusaha mengerti bahwa ini adalah kewajiban. Itu, Mbak. Oke, tapi dari segi cash flow artinya saat ini sudah pulih gitu ya Bu Diana ya? Ya, tadi yang saya sampaikan bahwa kalau perusahaan yang menengah dan atas itu pasti tidak akan melakukan pencicilan atau pembayaran tertunda. Saya yakini itu. Tapi yang sangat khawatir buat saya selaku Ketua Umum Kadin DKI Jakarta bahwa tahu persis yang mikro dan kecil itu memang dari kemarin sudah berteriak bahwa kondisi daya beli masyarakatnya yang turun sehingga mereka tidak dalam keadaan baik-baik saja. Jadi saya mengkhawatirkan mereka tidak punya kesepakatan bipartit. Itu yang saya khawatirkan sehingga saya sudah mengantisipasi meminta kepada pemerintah khususnya dari Dinas Tenaga Kerja jangan diberikan sanksi untuk mereka-mereka yang memang betul-betul tidak dalam kondisi baik-baik perusahaannya dari segi cash flow-nya, Mbak. Oke, artinya sejauh ini tantangan yang dihadapi adalah dari segi usaha skala kecil mikro, imbas daya beli masyarakat yang menurun. Bu Dita, seperti apa point of view Anda terkait dengan hal ini? Tadi Bu Diana sampaikan bahwa diharapkan tidak ada sanksi yang dikenakan khususnya bagi skala usaha mikro yang juga saat ini belum bisa sepenuhnya pulih. Ya, kalau memang perusahaan khususnya yang menengah ke bawah, yang menengah kecil, tidak mampu dan bisa membuktikan ketidakmampuan itu, tentu tidak ada sanksi. Yang penting tantangannya adalah bagaimana itu dibicarakan dengan para pekerja, sehingga ini menjadi pengetahuan bersama. Ya, tidak hanya pengusaha yang paham atau pemerintah yang ngerti, tapi pekerjanya juga tahu bahwa kondisi perusahaan memang lagi tidak baik-baik saja. Nah, tantangannya adalah bagaimana ini memisahkan ini dengan perusahaan yang tidak punya goodwill untuk membayar. Itu kan tantangannya. Nah, kalau posko konsultasi THR ini dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan yang memang tidak mampu dengan membawa bukti dan berkomunikasi, berkonsultasi dengan baik dengan karyawannya, kami yakin tidak ada sanksi yang dijatuhkan. Sanksi itu kan kalau memang perusahaan itu tidak punya goodwill, mampu tapi tidak mau. Nah, itu sanksi itu yang kalau ketahuan Bu, perusahaannya yang tidak punya goodwill, nah sanksi apa nih yang akan dikenakan? Nah, sanksi yang kalau sesuai aturan Permen kan sanksi administratif. Nah, karena kami di Kementerian Ketenagakerjaan punya layanan-layanan yang terkait dengan keberadaan perusahaan, misalnya layanan tenaga kerja asing, layanan sertifikasi, layanan K3, manajemen K3, layanan pelatihan dan sebagainya, layanan pasar kerja, wajib lapor. Nah, bagi perusahaan-perusahaan yang tidak comply dengan aturan ini dan tidak bisa membuktikan bahwa dia tidak mampu, maka ini akan menjadi catatan kami dalam memberikan pelayanan. Ini akan menjadi negative list bagi kami dalam memberikan pelayanan di bidang-bidang yang Kemnaker memang in charge untuk melakukan itu. Sepanjang memang tidak ada goodwill dari perusahaan tersebut. Kalau untuk tadi dari segi sektor garmen tekstil sendiri Bu, seperti apa sih Bu kondisinya? Memang dari tahun ke tahun sektor garmen tekstil ini kan belum sepenuhnya pulih. Kalau berkaca pada tahun lalu seperti apa sih Bu gambarannya utamanya terkait dengan dispensasi yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan pembayaran THR ini? Sebenarnya untuk garmen dan tekstil kita pernah memberikan dispensasi untuk tidak membayar upah sebesar upah minimum. Jadi kita kasih dispensasi boleh membayar 75% upah untuk sektor garmen dan tekstil yang dapat menunjukkan
bukti bahwa ordernya menurun, buyernya pergi, ya demand-nya dari luar negeri menurun. Itu adalah bentuk perhatian kita supaya industri ini tidak tutup. Itu tahun 2022-2023. Nah, jadi garment dan tekstil ini kan secara karakteristik food plus industry. Jadi industri yang memang gampang pindah kapanpun. Mereka bukan industri yang secara hulu dan hilir terikat di satu negara, gitu ya. Nah, jadi ini juga menjadi perhatian kami. Namun kami yakin itu kan 2022, 2023 awal ya. Kami yakin sudah ada banyak juga perusahaan tekstil dan garment yang rebound, yang kembali pada era sebelum krisis itu. Nah, yang belum kembali, belum rebound, ini silahkan datang ke berkonsultasi supaya kita cari jalan bersama. Oke, terakhir saya ke Bu Diana. Di awal tadi Anda selalu menekankan terkait dengan perusahaan skala usaha mikro kecil. Sejauh ini seperti apa pendampingan yang diberikan Bu untuk memulihkan lagi kondisi yang saat ini yang belum pulih seperti sebelum pandemi? Ya, salah satunya tentu kita memberikan kondisi sekarang kan harusnya sudah go internasional, sehingga digitalisasi penting buat UMKM, khususnya adalah mikro yang kecil, itu kita melakukan. Kemudian kita juga selalu membantu untuk bagaimana market mereka bisa kembali lagi seperti sedia kala sebelum pandemi. Itu kita lakukan, Mbak. Tapi yang paling juga membuat kami agak berat itu adalah mengenai restruk dari perbankan, di mana memang dikasih untuk waktu untuk mereka merestruk kemarin dana pinjaman dari perbankan, tetapi kan saat ini tetap mereka harus bayarkan itu. Nah, ini yang ternyata banyak sekali mereka yang belum bisa mengembalikan hal ini. Ini yang akhirnya apa yang kita sudah berikan, ya kembalinya adalah masalah pendanaan juga itu penting. Ada juga dari beberapa lembaga-lembaga keuangan yang selalu kami kerjasamakan, bagaimana kita berikan juga kepada teman-teman anggota, khususnya anggota ya dari Kadin, ya tetap saja mereka akhirnya tutup lubang gali lubang. Itu yang mungkin harapannya perbankan untuk khusus yang kecil-kecil atau skala mikro lah, itu ditinjau ulang bagaimana mereka mengembalikan kemarin dana-dana yang mereka pinjam pada saat mereka